Bencana banjir dan longsor menerjang wilayah Sumatera bagian utara. Hingga sepekan pasca bencana, masih banyak daerah atau kota yang terisolasi, yang membuat bantuan belum bisa disalurkan secara maksimal. Daerah yang masih sulit diakses sebagian besar berada di wilayah Sumatera Utara dan Aceh. Sekarang masih perlu mendapat perhatian secara serius adalah dua daerah, Bapak. Yang pertama Tapanuli Tengah, yang kedua Sibolga. Kenapa ini mendapat perhatian penuh? Karena terisolir, Bapak. Jadi Tapanuli Tengah ini hanya bisa dicapai lewat udara. Sekarang yang masih belum tembus, Bapak Menko, ini dari Tapanuli ke Sibolga, ini belum bisa tembus karena di sini ada longsoran-longsoran yang sangat panjang. Kalau Bapak Menteri melihat rute ini, sebetulnya rutenya ini pendek, tapi di sini kalau di lapangan praktis sampai 50 km. Yang masih belum bisa dilalui ini dari mulai Sumut ke Aceh masih putus, Banda Aceh Luk Sumawe masih putus, kemudian Gayo Luwes juga masih putus sampai Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tengah juga masih putus, Bener Meriah masih terisolir, kemudian Subuh Salam juga masih terisolir untuk Aceh. Tapi secara umum untuk Sumatera Barat relatif sudah bisa lebih terkendali, dan dari 7 itu semuanya bisa disuplai lewat darat. Akibat akses jalan terputus, banyak korban banjir dan longsor harus berjalan kaki melewati jalur berlumpur demi mendapatkan bantuan makanan atau bertemu anggota keluarga mereka yang terpisah. Kan kalau kayak gini kan, hari pertama kami jalan udah lumayan ini, kemarin parah kali, gak tahu kayak mana, mau menangis dibilang gak bisa kita menangis. Oh iya. Jalan lah kami dari rimba-rimba ini kayak gini lah kami jalan menuju hulu, bukit lagi, kita terus pulang pun begitu, balik ke sini pun begitu, nginap lah kami di tempat orang, dikasihlah makan, dikasihlah baju, gitulah Pak. Sementara pemberian bantuan ke wilayah terisolasi di Tapanuli Tengah terus dilakukan. Pengiriman bantuan menggunakan heli difokuskan ke 7 titik desa dan kelurahan. Bantuan dikirim dengan cara diturunkan langsung menggunakan heli oleh TNI Angkatan Darat. Masyarakat yang berada di daerah terisolasi langsung menyambut bantuan yang datang. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa bencana ini sudah berjalan sekian lama, sehingga ada beberapa titik yang memang tidak terjangkau, kebutuhan logistik masyarakat yang perlu kita dukung, sehingga itu menjadi tujuan utama kita menggunakan airdrop, karena jalan memang masih belum tersambung semua. Kita sudah menurunkan 3 titik airdrop dari rencana kurang lebih ada 6-7 titik airdrop yang akan dilaksanakan hari ini di beberapa wilayah yang terisolir di Kabupaten Tapanuli Tengah. Wilayah lain yang akses jalur daratnya masih tertutup adalah kawasan Aceh Tamiang. Bantuan logistik untuk korban banjir di wilayah ini juga dikirimkan dengan menggunakan helikopter. Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap daerah-daerah yang masih belum bisa diakses. Presiden meminta agar semua upaya dilakukan untuk membuka wilayah yang terisolasi. Memang kondisi alam memang sangat menantang, ya, sangat menimbulkan kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami. Ya. Sementara Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo bilang telah memindahkan sebagian alat berat yang tengah mengerjakan proyek-proyek di Sumatera ke titik-titik longsor. Tanpa membuka jalan, susah bantuan masuk, air juga susah masuk, semuanya akan terhambat sekali. 3 hari lalu saya merampok tuh alat berat dari BUMN yang karya yang sedang bekerja maupun penyedia jasa yang sedang bekerja di area Sumbar, Sumut, Aceh. Saya perintahkan untuk ke titik-titik bencana. Saya ultimatum, kalau nggak menurut besok pekerjaan saya batalkan dan saya nggak akan masukkan blacklist langsung. Upaya membuka akses ke wilayah terisolasi juga dilakukan oleh anggota TNI. Salah satunya
membuka akses jalan dari Tapanuli Utara menuju Sibolga. Pengerjaan dilakukan prajurit TNI mulai siang hingga malam. 4 hari kita sudah bisa tembus sekitar 30 km. Mudah-mudahan kami belum bisa menentukan targetnya karena memang kondisi medannya cukup sulit. Tapi kita berharap 1 minggu ke depan sudah bisa terbuka sampai dengan titik yang tadi putus. Sehingga bantuan-bantuan yang dari Medan, kemudian dari Jakarta yang di dropping di Silangit dan Lanut Suwondo Medan bisa kita kirim ke sini. Perlu upaya keras dari berbagai pihak terkait untuk mempercepat proses pembukaan wilayah yang terisolasi, agar bantuan untuk warga korban bencana bisa segera disalurkan. Tim Liputan, Kompas TV.